Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dia Sri Rahayu, NIM 2021310117, Oktavia Vivi Fatkulijana, NIM 2021311022, Aprilia Dia Puspitasari, NIM 2021311023. Kami akan sedikit menjelaskan tentang masa kelesuhan pada hukum Islam. Bisa disebut juga dengan masa kegelapan, bisa dikatakan dalam bahasa Arab ada masa taklid yang dimulai pada abad ke-4 Hijriah atau 10-11 Masehi. Ketika itu hukum Islam baru mengalami kemunduran, lebih tepatnya terjadi di akhir pemerintahan Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum membatasi untuk mempelajari hukum-hukum yang telah ada sebelumnya atau telah difikirkan oleh para ahli terdahulu. Yang dipermasalahkan tidak lagi masalah pokok seperti akidah, tauhid atau tentang ketuhanan yang Maha Esa, melainkan tentang persoalan-persoalan pemerintah atau kekhalifahan dan masih berada di dalam ijtihad atau masa pemikiran baru. Masa tersebut bisa dikatakan dengan istilah furuk. Periode taklid terjadi setelah masa keemasan yang ditandai dengan munculnya permasalahan yang telah dikaji namun tidak menemukan pemikiran yang baru, merumuskan metode para pendiri mazhab, dan mengalami puncak pada pembelaan fanatik terhadap pendapat mazhab. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Oktavia Vivi Fakhul Jannah. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Aprilia Dia, tentang faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam. Jadi, beberapa faktornya yaitu kesatuan wilayah Islam yang luas. Jadi, kesatuan wilayah Islam tersebut telah retak dengan munculnya negara baru, baik di Eropa, tepatnya di Spanyol, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Selanjutnya yaitu pergolakan politik yang mengakibatkan terpecahnya negara Islam menjadi negara kecil. Diketahui perpolitikan tersebut disibukkan dengan perang untuk merebut kekuasaan, yaitu kesibukan inilah yang membuat kehidupan pendidikan sangat kecil atau kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan membuat ketidakstabilan dalam kebebasan berpikir. Jadi orang itu tidak bebas dalam mengutarakan pendapatnya. Karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan mazhab 4. Para ahli hukum dalam periode ini pun memilih ittiba atau taklid yang salah satu di antaranya itu untuk memperjelas hal-hal yang terdapat dalam mazhabnya. Yang selanjutnya yaitu timbulnya mazhab-mazhab dengan pola pikir tersendiri di bawah seorang imam mujtahid. Hal ini mengakibatkan penerusnya itu hanya berupaya membela apa yang menjadi pegangan para imam mazhab tersebut dan berusaha menguatkannya dengan menghadirkan alasan-alasan yang rasional. Yang keempat adalah kodifikasi pendapat mazhab. Ini telah memudahkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat pada waktu itu. Jadi, kemudahan ini mengakibatkan tidak ada semangat untuk melakukan ijtihad sendiri. Karena mereka berpikir karena telah ada yang lebih mudah gitu untuk merumuskannya dengan cara menyandarkan kepada ulama fuqaha yang sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya, hakim itu diangkat dari orang yang bertaklid atau orang awam agar mereka dapat memakai mazhab tertentu. Selanjutnya yaitu penutupan pintu ijtihad. Karena pada
para ulama pada saat itu tidak melakukan tindakan tertentu untuk penetapan pendapat atau mengadakan jaminan bahwa pekerjaan ijtihad tidak dilakukan oleh sembarang orang, apalagi yang tidak memiliki kapasitas akan hal itu. Sehingga pada akhir abad ke-4 Hijriah menetapkan tertutupnya pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan mufti dengan pendapat atau hasil ijtihad ulama sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tersebarnya penyakit moral di kalangan para ulama. Hal ini yang mengakibatkan atau yang menghalangi mereka dari ketinggian derajat ijtihad. Jadi salah satu penyakitnya adalah menghasut dan hasrat egoisme yang sangat tinggi. Dan yang sangat parah penyakit itu adalah ta'assub yang berlebihan. Berikutnya adalah penyebab terjadinya taklid, yang itu adalah sumber dari kemunduran, yaitu yang pertama adanya penghargaan yang berlebihan kepada imam panutan. Jadi hal ini dilihat dari adanya doktrin yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa orang dewasa diwajibkan menganut salah satu mazhab dan diharamkan keluar dari mazhab yang dianutnya itu. Yang kedua, munculnya berbagai kitab fikih sebagai buah karya para imam. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah atau khalifah saat itu terhadap kegiatan ilmiah. Yang keempat, adanya anjuran khalifah untuk mengikuti mazhab yang dianutnya. Dan yang terakhir, dogma sebagian ulama yang menganggap para imam mujtahid itu benar dan mesti diikuti. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dan ajaran hukum Islam masa kemunduran yang akan dijelaskan oleh teman kami Diah Sri Rahayu 2021310017. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Diah Sri Rahayu, NIM 202131017. Tokoh-tokoh dan ajaran hukum Islam masa kemunduran. Yang pertama, Al-Juwaini, beliau ahli usul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami masahid al-syariah dalam menetapkan hukum. Yang kedua, Syifa al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan al-munasabat, al-masyhahiyat, al-qiyas. Yang ketiga, al-Ghazali. Yang keempat, Asy-Syatibi, beliau mengemukakan konsep makhosib al-syariah. Yang kelima, Abd al-Wahhab Khalaf. Yang keenam, hadis dari Abu Qasim Ibnu Bina dan Samsuddin al-Tilimsani. Yang ketujuh, ilmu kalam dan falsafat dari Abu Ali Mansur al-Zawawi. Beberapa ulama usul mengumpulkan beberapa maksud umum dari menyisirkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, memelihara segala sesuatu yang didaruri bagi manusia dalam penghidupan mereka, yang berupa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Yang ketiga, mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.